Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Apriliandra dengan NPM 2016011018. Dalam video ini saya akan mengkaji teori dari salah satu pemikir sosiologi, yaitu Emile Durkheim. Mengapa saya memilih Emile Durkheim? Karena menurut saya salah satu dari teorinya sangatlah familiar dan cukup saya pahami, sebab itu saya memilih tokoh ini. Emile Durkheim dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Ia lahir di Epinal, Prancis pada tanggal 15 April 1858. Ia berasal dari keluarga Yahudi yang taat. Emile Durkheim tergolong sebagai orang yang cukup pintar dan pandai, di mana kepandaiannya ini sudah terbukti setelah dia mampu masuk di sekolah tinggi terkemuka di Prancis. Sekolah tinggi ini sudah mencetak para ilmuwan besar di Prancis, dan di sana Durkheim bertemu dengan para pemikir besar di berbagai disiplin ilmu seperti Pierre Janet, Jean Jaurès, dan Henri Bergson. Di masanya, Durkheim hidup dalam lingkungan di mana ilmu-ilmu sosial belum mendapat kedudukan yang pantas. Saat itu, filsafat, psikolog, dan biologi masih sangat dominan dan menjadi primadona. Sosiologi di masa itu masih berada dalam bayang-bayang filsafat positif Auguste Comte dan Herbert Spencer. Sementara itu, Durkheim berusaha untuk melepaskan sosiologi dari pengaruh filsafat dan meletakkannya pada dunia yang empiris. Durkheim hidup pada masa revolusi Prancis, sehingga ide-ide dan teori yang dikemukakan olehnya merespon perkembangan masyarakat pada masa revolusi Prancis. Beberapa ide dan gagasannya pada masa itu adalah penolakan pada akibat atau dampak yang dilahirkan dari revolusi Prancis yang mengakibatkan berbagai problem dalam masyarakat, sehingga teorinya lebih kepada evolusi masyarakat atau perubahan masyarakat. Adapun teori Emile Durkheim diantaranya yaitu teori solidaritas, teori fakta sosial, teori bunuh diri, dan teori tentang agama. Di sini, saya akan memfokuskan pada salah satu teori Emile Durkheim, yaitu teori solidaritas. Kemudian saya akan menjelaskan pembagian solidaritas menurut Emile Durkheim, yaitu tadi ada solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Yang pertama, solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik terbentuk karena masyarakat terbiasa melakukan aktivitas secara bersama-sama dan memiliki tanggung jawab bersama. Nah, hal itu terjadi karena masyarakatnya homogen. Misalnya sama-sama petani, sama-sama nelayan, atau sama-sama pedagang. Maksudnya di sini mereka memiliki kesamaan profesi, di mana seringkali mereka melakukan hal itu bersama-sama. Nah, dari kegiatan bersama-sama inilah muncul sebuah solidaritas satu sama lain. Kemudian solidaritas homogen ini disumbari karena adanya kepercayaan yang sama dan tujuan yang sama, sehingga muncullah sebuah solidaritas dari masyarakat ini. Tetapi dalam masyarakat homogen, setiap individunya tidak berkembang. Mengapa demikian? Ya, karena setiap individu dalam masyarakat homogen ini dituntut untuk selaras dengan masyarakat yang lainnya, dengan keadaan masyarakat sekarang gitu. Jadi, jika dia tidak selaras dengan yang lainnya, maka bisa jadi mereka dikucilkan atau diberi sanksi oleh masyarakat sesama. Selanjutnya, saya membahas solidaritas organik. Berbeda halnya dengan solidaritas mekanik, solidaritas organik ini muncul karena adanya perbedaan
di mana aktivitas, tanggung jawab, dan pembagian kerja yang berbeda-beda di setiap individunya. Solidaritas ini muncul di masyarakat heterogen atau perkotaan. Seringkali kita jumpai di kota-kota, di setiap daerahnya, setiap individu memiliki peran, status, dan pekerjaan atau profesi yang berbeda-beda. Ada yang sebagai guru, dosen, mahasiswa, pegawai pabrik, dokter, dan masih banyak lainnya. Karena spesialisasi pekerjaannya itu tinggi, maka individu hanya bisa melakukan hal-hal yang terbatas gitu, yaitu hal-hal yang menjadi pekerjaannya, yang menjadi profesinya, padahal individu ini juga butuh hal-hal di luar dari pekerjaannya ini. Nah, untuk memenuhinya, maka memerlukan seseorang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang berbeda dari dirinya. Dengan ini dibutuhkan kerjasama dengan orang yang ia butuhkan. Nah, disinilah muncul sebuah solidaritas, yaitu solidaritas organik. Ada beberapa teori yang dilahirkan seorang pemikir yang satu sama lain berkaitan. Salah satunya ada dalam teori solidaritas yang berkaitan dengan teori bunuh diri. Menurut Emil Durkheim, bunuh diri adalah fenomena sosial. Faktor penyebab utama dari bunuh diri itu sendiri adalah faktor sosial, yaitu karena runtuhnya hubungan sosial atau kebalikannya, yaitu keterkaitan yang kuat dari hubungan sosial. Masalah pada hubungan sosial sangat mempengaruhi tingkat solidaritas yang ada, sehingga memunculkan sikap yang rendah sosial, bahkan antisosial, dan bisa jadi membuat seseorang bertindak menyimpang yang berkaitan dengan teori bunuh diri. Itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Dengan ini dapat saya simpulkan bahwa adanya solidaritas itu mampu untuk memudahkan segala bentuk aktivitas dalam masyarakat, baik itu dalam masyarakat homogen dengan kesamaannya dan masyarakat heterogen dengan segala perbedaannya. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.